Praktikum yang kami lakukan pada minggu ke-9 ini membahas seputar hipofisasi. Pada jurnal yang dibuat oleh Andriana et al. 2021, hipofisa adalah teknik pemijahan buatan ikan dengan cara menyuntikkan suspensi kelenjar hipofisa atau pituitary gland ke dalam tubuh ikan yang akan dibuahi. Kelenjar hipofisa ini diambil dari ikan donor, biasanya bisa ikan mas, dan mengandung hormon gonadotropin yang berfungsi untuk merangsang proses pematangan gonad dan pemijahan pada ikan lain. Berdasarkan artikel yang dibuat oleh Mahdaliana et al. 2015, induksi pemijahan adalah proses merangsang ikan untuk melakukan pemijahan atau pengeluaran telur dan sperma secara buatan dengan menggunakan hormon, terutama pada ikan yang sulit memijah secara alami di luar habitatnya. Tujuan dari induksi pemijahan itu adalah menghindari teknik pengurutan atau stripping, lalu kemudian mempercepat dan mempermudah proses ovulasi dan meningkatkan efisiensi produksi benih ikan. Langkah kerja hipofisasi dimulai dengan kepala ikan yang dibedah dengan pisau tajam dan sebagian kulit kepala dipotong. Lemak di sekitar otak dibersihkan menggunakan kapas, kemudian saraf penciuman dan optik dipotong, otak kemudian diangkat dan kelenjar pituitari diidentifikasi. Bila benar itu kelenjar pituitari, harus dipisahkan dengan hati-hati dari membran atau otak, lalu diambil tanpa merusak. Kelenjar kemudian disimpan dalam alkohol absolut dalam botol steril. Pada bagian induksi pemijahan, induk perlu dilakukan pemberokan, yaitu dilakukan sebelum penyuntikan untuk membedakan perut berisi telur dan menjaga kebersihan telur ikan. Jantan dan betina pun harus dipisah. Cara penyuntikan hormon dilakukan di punggung, perut, atau pangkal ekor. Betina dapat disuntik 1-2 kali. Dosisnya dengan 1/3 lalu 2/3. Jantan cukup sekali bersamaan dengan penyuntikan kedua betina. Pada dosis hormon, umumnya 0,5 mili per kilogram untuk betina dan 0,3 mili kilogram untuk jantan. Persiapan hormon ditentukan dosisnya dengan diambil dengan spuit, diencerkan 1:1 dengan larutan fisiologis, lalu dikocok hingga larutan sempurna. Penyuntikan kemudian dilakukan dengan jarum yang diarahkan 45 derajat ke arah kepala. Dilakukan sesuai ukuran ikan, itu dipegang atau diletakkan di tatakan, biasa dilakukan di air atau luar air.
Pada pertemuan ini, kami membahas seks reversal. Menurut Sudrajat 2007, seks reversal adalah proses pengubahan jenis kelamin ikan dari betina menjadi jantan atau sebaliknya, dengan cara memanipulasi hormonal atau penggunaan bahan kimia tertentu. Dalam konteks jurnal ini, seks reversal dilakukan menggunakan aromatase inhibitor, yaitu senyawa non-steroid yang menghambat enzim aromatase, enzim yang berperan dalam sintesis estrogen dari androgen. Dengan menghambat pembentukan estrogen, maka diferensiasi seksual akan cenderung menuju jenis kelamin jantan, atau teknik ini merupakan maskulinisasi. Langkah kerja pengecekan kelamin metode asetokarmin ini melibatkan persiapan alat bahan yang digunakan, yaitu seperti sektio kit, gelas objek, larva ikan nila, dan larutan asetokarmin. Pertama, larva ikan nila dibedah dan gonadnya diambil. Gonad kemudian dicincang sampai halus di atas gelas objek. Yang kemudian larutan asetokarmin diteteskan di atas preparat. Yang kemudian pada akhirnya preparat diamati di bawah mikroskop. Pemberian hormon atau larutan aromatase inhibitor pada ikan nila ini bisa dilakukan salah satunya dengan pemberian secara oral atau pemberian pakan yang telah diberi hormon aromatase inhibitor. Di pertemuan praktikum kali ini terjadi pembahasan mengenai preservasi sperma dan uji kualitas sperma. Menurut Setiono dan Raharjo 2021, preservasi sperma adalah teknik penyimpanan spermatozoa dengan cara mendinginkan sperma pada suhu rendah menggunakan media khusus seperti larutan Ringer gliserin. Tujuan dari preservasi ini adalah untuk menjaga ketersediaan sperma saat dibutuhkan, mengurangi aktivitas metabolik sperma, dan mendukung pembenihan dalam budidaya ikan saat sperma segar tidak tersedia. Selanjutnya, uji kualitas sperma dilakukan untuk mengetahui seberapa baik spermatozoa setelah disimpan. Parameter yang diuji meliputi motilitas, fertility rate, dan hatch rate.